Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaida Sekarlita di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis data dan teknik sampling. Ya, dimulai dari pengertian data, data itu merupakan keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang ingin diketahui. Nah, sesuatu yang ingin diketahui itu biasanya didapat dari hasil pengamatan atau percobaan yang berkaitan dengan waktu juga tempat. Kemudian ada jenis-jenis data. Nah, jenis-jenis data ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada berdasar sifat dan bentuknya. Yang pertama itu ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini berbentuk angka dan dinyatakan secara nominal ya ataupun proporsional. Dan data kuantitatif ini memiliki kuantitas. Nah, kemudian ada contoh-contohnya di dalam pendidikan itu ada rata-rata nilai UN yang diperoleh Bagja pada saat menyelesaikan tingkat SMP dan ada angkanya yaitu 8,5. Lalu contoh non-pendidikannya itu jumlah warga Kota Garut pada tahun 2014 mencapai 10.000 orang. Nah, angkanya itu adalah 10.000 orang, nominalnya itu 10.000 dan 6.000 orang. Kemudian ada data kualitatif. Data kualitatif ini merupakan data yang tidak berbentuk angka, jadi menggunakan kalimat-kalimat ataupun gambar. Lalu ada contohnya dalam pendidikan, yaitu kemampuan mengajar guru mata pelajaran biologi sangat baik. Jadi ada kalimat-kalimatnya. Lalu di contoh non pendidikannya itu kemacetan di Jakarta dipengaruhi oleh buruknya pelayanan transportasi umum. Kemudian menurut waktu pengumpulannya, yang pertama itu data berkala. Nah, data ini merupakan data yang dikumpulkan secara teratur dari waktu ke waktu. Jadi untuk menunjukkan perkembangan seperti itu. Kemudian ada contohnya dalam pendidikan itu jumlah siswa SD dan paket A Kota Bandung. Perkembangannya itu dari tahun 2011 hingga 2015. Ada jumlah siswa SD-nya diketahui perkembangannya per tahun dan paket A-nya juga. Kemudian kalau contohnya dalam non-pendidikan itu data penjualan beras dari tahun 2014 hingga 2017. Jadi dari tahun 2014 itu 100 kg dan tahun 2017 350 kg. Jadi perkembangannya berkembang seperti itu. Selanjutnya data tahunan atau cross section. Nah, ini tuh data yang dikumpulkan hanya pada waktu tertentu, satu waktu saja. Lalu ada contohnya dalam pendidikan, itu jumlah peserta diklat guru SMP pada tahun 2018 sebanyak 70 orang. Dan contoh non-pendidikannya itu jumlah karyawan BUMN pada tahun 2016-2017 sebanyak 6.000 orang. Jadi hanya pada tahun itu saja. Jadi kalau jumlah karyawan BUMN itu pada tahun 2016 saja, tidak berkala seperti sebelumnya. Kemudian ada menurut sumber pengambilannya, yaitu ada data primer. Data ini dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari objeknya, jadi diperoleh langsung dari sumbernya. Lalu ada contohnya dalam pendidikan itu berdasarkan hasil wawancara dengan guru bimbingan dan penyuluhan di SMA 2 Garut. Nah, jadi ini langsung dari guru bimbingan, dari objeknya. Kemudian yang non-pendidikannya ini berdasarkan hasil wawancara terhadap pedagang jagung di Garut. Jadi diperoleh secara langsung dari wawancara dengan pedagang jagungnya. Kemudian ada data sekunder, itu adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi diperolehnya tidak langsung dari sumbernya. Seperti contohnya dalam pendidikan itu berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Nah, berarti diperolehnya itu dari Badan Pusat Statistik, tidak berdasarkan wawancara langsung. Kemudian kalau non pendidikannya itu merujuk pada keterangan kepolisian, terdapat 453 kasus kecelakaan. Jadi diambilnya dari keterangan kepolisian. Lalu berdasarkan sumber datanya, ini ada data internal, yaitu data yang menggambarkan kegiatan di dalam lingkungan sendiri. Contohnya dalam pendidikan itu, ada jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh siswa SMA 1 Garut sebesar 5 juta. Jadi, dari dalam lingkungan SMA-nya. Kemudian kalau contoh non pendidikannya itu jumlah penjualan perusahaan PT Media Jaya. Jadi dalam lingkungan PT Media Jaya-nya. Kemudian kalau data eksternal itu data yang menggambarkan kegiatan di luar lingkungan. Jadi contohnya dalam pendidikan itu adalah jumlah pegawai administrasi SMA di Provinsi Banten, jadi luar lingkungannya yaitu Provinsi Banten. Dan contohnya di non-pendidikan itu jumlah komputer di kantor dinas perpajakan Kabupaten Garut pada tahun 2020 sebanyak 650 buah, jadi di dinas perpajakannya.
Kemudian ditinjau dari skala yang pertama itu ada data nominal. Data ini berbentuk angka tetapi tidak mempunyai nilai kuantitas sedikit pun. Lalu ada contohnya dalam pendidikan, yaitu mengelompokkan suatu ekskul di SMA di bidang olahraga. Jadi basket itu diwakili dengan 1, futsal diwakili dengan angka 2, dan pramuka dengan 3. Jadi mereka terdapat angka tetapi tidak mempunyai kuantitas. Lalu ada contoh dalam non-pendidikannya itu nomor induk pegawai dan KTP merupakan nomor yang berupa kode, jadi berupa nominal dan angka, tetapi hanya bersifat simbol saja, tidak mempunyai nilai kuantitas. Kemudian ada data ordinal. Data ini tidak memiliki nilai kuantitas, tapi ada perbedaan tingkatannya. Jadi, contohnya dalam pendidikan itu peringkat ranking di suatu kelas. Jadi kalau yang satu mendapatkan ranking 1 dan yang kedua mendapatkan ranking 2, berarti yang pertama lebih pintar daripada yang kedua. Jadi ada tingkatannya. Kemudian ada contoh non-pendidikannya itu perhitungan suara dalam pemilu. Dapat dilihat bahwa Demokrat lebih tinggi daripada yang lainnya, sehingga Demokrat menang sebagai peringkat 1 dalam pemilu tersebut. Kemudian ada data interval. Data ini memiliki nilai kuantitas tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya dalam pendidikan itu interval nilai pelajaran biologi siswa SMA 2 Garut antara 0 sampai 100. Jadi bila siswa A dan B mempunyai nilai 45 dan 90, bukan berarti tingkat kecerdasan B itu 2 kali A. Tapi nilai 0 sampai 100 itu hanya merupakan rentang yang dibuat berdasarkan kategori biologi dan mungkin berbeda dengan mata pelajaran lain jika nilainya itu mungkin berbeda. Kemudian contoh dalam non-pendidikannya ada rentang tahun dari A, B, dan C. Dari data tersebut itu dipastikan bahwa selisih umurnya itu 5 tahun. Jadi diketahui bahwa titik awal dan titik nolnya mutlak tidak sama, karena kalau A itu lahirnya 2010, B 2005, dan C 2000. Jadi titik awal dan nolnya beda, tidak sama. Jadi tidak memiliki nilai nol mutlak. Kemudian ada data rasio. Nah, data ini memiliki nilai kuantitas tertentu dan mempunyai angka awal atau nol mutlak. Contohnya dalam pendidikan, nilai biologi siswa itu masing-masing ada 100, 80, dan 60. Jika dilihat dari skala rasionya, Putra memiliki nilai lebih 20 daripada Lita, dan Lita memiliki nilai lebih 20 daripada Yuana. Nah, dipastikan berasal dari nol mutlak atau angka awal yang sama nilainya dari 0, seperti itu. Kemudian contoh non-pendidikannya itu berat badan pegawai bank ada yang 70 kg dan 55 kg. Nah, dipastikan kedua pegawai tersebut ditimbang berdasarkan titik awal 0 mutlak atau 0 kg yang sama dari 0 kg. Kemudian ada penyajian data. Nah, penyajian data ini yaitu salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami sesuai dengan tujuannya yang diinginkan. Lalu fungsi penyajian data itu ada 2. Yang pertama menunjukkan perkembangan suatu keadaan dan mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Kemudian ada tujuan penyajian data ada 4. Memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian, lalu datanya lebih cepat ditangkap, lalu memudahkan dalam membuat analisis data dan membuat proses pengambilan keputusan atau kesimpulan itu lebih tepat, cepat, dan juga akurat. Kemudian penyajian data itu ada beberapa. Yang pertama tabel. Tabel itu alat penyajian data angka dalam bentuk baris yang disusun ke dalam baris dan kolom menurut klasifikasi datanya. Contohnya dapat dilihat di sini ada tabel nilai siswa dalam pelajaran biologi. Jadi nilainya ada 0 sampai 100, lalu jumlah siswanya ada 40. Lalu ada grafik. Grafik itu alat penyajian data yang tertuang dalam bentuk lukisan garis. Jadi datanya itu dapat divisualisasikan dari grafik ini. Kemudian grafik ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada grafik garis, menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Contohnya dapat dilihat ya, ada grafik jumlah mahasiswa dalam 4 tahun terakhir. Yang biru itu laki-laki dan yang merah itu perempuan. Nah, untuk tahun 2013 dapat dilihat bahwa terdapat 100 mahasiswa laki-laki dan 400 mahasiswa perempuan. Dan di tahun terakhir yaitu 2016 ada 110 siswa laki-laki dan 410 siswa perempuan. Kemudian ada grafik batang atau histogram. Nah,
Grafik ini tersusun dari segi empat yang didirikan pada apsis membentang selebar-lebarnya kelas. Contohnya itu dapat dilihat ya, ini juga sama jumlah mahasiswa dalam 4 tahun terakhir. Jadi kalau di 2013 dapat dilihat bahwa 100 siswa laki-laki dan 300 siswa perempuan di tahun 2013. Kemudian di tahun 2016 bisa dilihat bahwa jumlah siswa laki-lakinya itu 110 dan pada perempuannya itu 400. Kemudian ada data yang dikelompokkan dan tidak. Kalau data yang dikelompokkan itu jenis data yang dikelompokkan setelah pengumpulan. Jadi disebut juga data yang disusun sesuai dengan kelompoknya. Tujuan utamanya itu untuk menunjukkan titik-titik data yang terjadi di setiap kelompok. Lalu kalau data yang tidak dikelompokkan itu data yang dikumpulkannya tidak dalam kelompok atau kategori setelah pengumpulan. Jadi data diklasifikasikan berdasarkan angka dan data tidak dikelompokkan seperti data kelompok, tapi datanya itu semua tergabung tanpa adanya kelompok, dan tujuan dari data ini untuk mewakili informasi tentang anggota atau populasi tertentu dari sampel. Kemudian ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini adalah alat penyajian data yang berbentuk kolom dan lajur atau tabel, yang di dalamnya itu angka yang menggambarkan pecahan frekuensi dari variabel. Ada bermacam-macam. Yang pertama ada distribusi frekuensi data tunggal. Contohnya itu dari sejumlah 40 siswa yang menempuh ujian mata pelajaran matematika diperoleh nilai sebagai berikut. Ada 5, 8, 6, 4, 6, 7, 9, 6, 4, 5, dan seterusnya. Nah, setelah data dari slide yang sebelumnya, ini dicari dulu nilai tertinggi dan nilai paling rendahnya. Nah, dari data yang tersebut, itu ternyata nilai tertingginya 10 dan nilai terendahnya 3. Lalu disusun berturut-turut dari 10 sampai ke 3. Kemudian dibuat jari-jarinya. Nah, seperti di bawah ini, tabel di bawah ini. Ada nilainya 10 sampai 3 dan ada jari-jarinya. Didapat nilai 10 itu ada 2 orang, lalu 9 itu 3 orang, hingga seterusnya. Nah, kemudian setelah jari-jarinya diubah menjadi angka biasa atau frekuensi, lalu bisa didapatkan frekuensi jumlah frekuensi itu ditambahkan semuanya, jadi dari data tersebut terdapat 40 siswa. Kemudian ada distribusi frekuensi data kelompok. Nah, distribusi ini merupakan data-data yang nilai variabel cukup besar dan pendistribusiannya itu dikelompokkan ke dalam kelas tertentu. Contohnya, yaitu data hasil belajar siswa dapat dilihat ada 56, 58, 60, 74, 73, 68, 32, dan seterusnya. Data dari slide sebelumnya, lalu ada langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan range. Rumusnya itu data terbesar dikurangi data terkecil, dan dari data tersebut didapatkan bahwa data terbesarnya 89 dan data terkecil 30, maka range-nya itu 59. Kemudian menentukan banyak kelas interval. Rumusnya itu 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, N itu jumlah sampel, karena jumlah sampelnya ada 50, jadi log 50. Kemudian dihitung dan dihasilkan 6,57 dan dibulatkan menjadi 6 saja. Kemudian menentukan panjang kelas interval. Rumusnya ada range dibagi banyak kelas. Jadi tadi range-nya 59 dibagi banyak kelasnya 6, jadi 9,8 dibulatkan menjadi 10, jadi P-nya itu 10. Kemudian dengan panjang interval 10 itu memulai batas bawahnya 30 karena data terkecilnya itu 30, maka dapat dibuat tabel seperti di bawah ini, yaitu nilai 30 sampai 39, frekuensinya 8, yaitu ada 30 sampai nilai 30 hingga 39 itu yang mendapatkan nilai tersebut, yaitu ada 8 orang. Kemudian ada distribusi frekuensi relatif. Rumusnya itu ada ini, dapat dilihat ya, N itu jumlah sampel kali 100%, lalu dari data di atas tadi, tabelnya ini masih sama, kemudian untuk dihitung
frekuensi relatifnya itu menggunakan rumus. Yang pertama, F relatif kelas ke-1 itu 8/50. Kenapa? 8 karena frekuensi dari kelas pertama, yaitu dari nilai 30 sampai 39. Jadi, didapatkan ini, 50 itu sampel. Jadi, 8 bagi 50 kali 100% yaitu 16%. Maka seterusnya begitu sampai dihasilkan 100% sampai kelas terakhir. Kemudian dari perhitungan tersebut dapat dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Dari hitungan tadi, frekuensi relatifnya 16%, 8%, dan 20%, dan seterusnya. Kemudian ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Contohnya itu ada nilai 40 siswa pada ujian akhir mata pelajaran biologi. Dapat dilihat tabelnya seperti itu ya, nilai 45 sampai 51, pajak kelasnya 7 berarti, dan frekuensinya 1, yaitu ada jumlah 1 siswa yang mendapatkan nilai 45 sampai 51. Kemudian dapat dibuat tabel seperti di bawah ini. Nah, nilainya itu dibuat jadi kurang dari semua karena kurang dari. Kemudian 45-nya itu dari batas kelas paling bawah per kelasnya. Kemudian frekuensi kumulatif itu cara menghitungnya seperti ini. Ketika dikurang dari 45 itu frekuensi kumulatifnya 0. Kenapa? Karena nilai yang dari kurang dari 45 itu tidak ada, karena 45 itu paling awal, kelas paling awal, jadi 0. Kemudian kurang dari 52 frekuensi kumulatifnya 1. Kenapa? Karena nilai yang kurang dari 52 itu berarti di kelas 45 sampai 51 itu ada 1. Jadi 1. Berikut seterusnya sampai di kelas terakhir. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, contohnya itu nilai 40 siswa pada ujian akhir mata pelajaran biologi. Datanya sama seperti yang tadi, kemudian ada tabelnya seperti ini. Dan di bawah ada tabelnya itu nilainya itu lebih dari 45. Kenapa? Karena batas kelas paling bawahnya itu 45. Nah, kemudian untuk hitung frekuensi kumulatif lebih darinya itu, di sini lebih dari 45 itu F-nya 40. Kenapa? Dikarenakan nilai yang terdapat lebih dari 45 itu, termasuk 45 sendiri adalah 40. Karena jumlah siswanya 40. Kemudian lebih dari 52 itu frekuensi kumulatifnya 39. Kenapa? Karena nilai yang terdapat lebih dari 52 itu berarti 52 sampai 80 itu ada 39 karena 40 dikurangi 1 frekuensi dari nilai yang 45 itu terkecuali 45 jadi 39 dan begitu seterusnya. Kemudian ini ada distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Jadi dari tabel yang kumulatif kurang dari tadi, yaitu kurang dari 45, kurang dari 52, dan selanjutnya itu sudah ada F-nya juga, dibuat ke relatif. Jadi dihitung menggunakan rumus yang tadi. Frekuensi relatif itu seperti ini. Frekuensi relatif kelas ke-1 yaitu 0, karena kurang dari 45 frekuensi kumulatifnya 0, dibagi 40 jumlah siswanya dikali 100% sama dengan 0%. Kemudian frekuensi relatif kelas kedua itu 1 karena F dari nilai kurang dari 52 nya itu 1 dibagi sampel 40 dikali 100% 2,5% hingga 100% dijumlahkan semuanya. Dari perhitungan di atas atau slide sebelumnya dapat dimasukkan ke dalam tabel seperti ini, yaitu nilai kurang dari 45 itu frekuensi kumulatif relatifnya 0%, kurang dari 52 itu 2,5% dan seterusnya hingga 100% atau kelas terakhir. Kemudian ada distribusi frekuensi relatif kumulatif lebih dari. Jadi contohnya sama dengan mengacu pada tabel frekuensi kumulatif yang tadi ya, ada nilainya itu lebih dari 45 hingga lebih dari 87. Frekuensi kumulatifnya sudah didapatkan yaitu 40, 39, 37, 20 hingga 0. Maka perhitungannya itu menggunakan rumus frekuensi relatif
yaitu F relatif kelas ke-1 itu 40 dibagi 40 kali 100% sama dengan 100%. Lalu F relatif kelas keduanya itu 39 didapatkan dari F kum nilai kelas kedua yaitu lebih dari 52 ada 39 dibagi 40 sampel dikali 100% 97,5% hingga ke 0% atau kelas terakhir. Kemudian dari perhitungan di atas atau slide sebelumnya dimasukkan juga ke dalam tabel seperti di bawah ini dapat dilihat bahwa nilainya lebih dari 45 itu frekuensi kumulatif relatif atau F kum dalam persen adalah 100%. Semuanya hingga nilai lebih dari 87 itu F kum relatif yaitu 0%. Jadi dari perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Kemudian menentukan titik tengah. Nah, dari tabel distribusi frekuensi tersebut, ya dari dapat dilihat tabelnya, itu dicari titik tengahnya dengan rumus setengah dikali batas atas tambah batas bawah. Nah, dari rumus tersebut dapat dihitung pada titik tengah kelas pertama itu setengah dikali 39 yaitu batas atasnya ditambah 30 batas bawahnya sama dengan 34,5. Maka 34,5 ini adalah titik tengah dari kelas pertama. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir. Kemudian ada batas bawah kelas. Nah, dari tabel distribusi tersebut dapat dilihat ya tabelnya dapat ditentukan batas kelas bawahnya. Batas kelas bawah itu adalah batas kelas yang merupakan paling bawah dari setiap kelas. Jadi, kalau dari data di samping dapat dilihat bahwa batas bawahnya itu adalah 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Kemudian menentukan batas atas kelas. Jadi, dari tabel distribusi tersebut dapat dilihat ya bahwa batas atas kelasnya itu batas atas kelas yang paling atas dari setiap kelasnya. Jadi, jika dilihat dari tabel di samping, batas atas kelasnya yaitu 39, 49, 59, 69, 79, dan 89. Kemudian ada satuan sampling. Ini yang pertama populasi, itu sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Sedangkan sampel itu bagian dari populasi yang akan dijadikan bahan penelaahan dan diharapkan dapat mewakili populasinya. Hanya dengan sampel saja. Kemudian alasan kenapa kita harus melakukan sampling, itu yang pertama ada ukuran populasinya. Jadi untuk menghadapi berbagai permasalahan penelitian, kita harus mendapatkan sampel yang dapat mewakili populasi. Kemudian pengambilan sampel dapat menghemat biaya, karena kalau misalnya menggunakan populasi yang cukup besar dan tidak menggunakan sampel itu membutuhkan biayanya cukup besar. Kemudian ada pengambilan sampel, itu dapat menghemat waktu yang dibutuhkan, karena kalau menggunakan populasi itu waktunya lebih lama. Kemudian ada pengambilan sampel dapat meningkatkan ketepatan yang lebih tinggi. Kemudian ada syarat sampel yang baik itu ada 3, yang pertama objektif, yang kedua representatif, dan yang ketiga memiliki variasi yang kecil. Kemudian ada beberapa hal yang menentukan representatifnya suatu sampel itu kalau suatu sampel yang baik itu harus memenuhi jumlah yang memadai sehingga menjaga kestabilan ciri dari populasi, dan semakin besar sampel maka semakin kecil kekeliruan dalam menarik kesimpulan, dan kepadanan tenaga, kecukupan waktu, sarana teknis penunjang itu dapat mempengaruhi besarnya sampel yang digunakan. Untuk menentukan sampel dari populasi itu, perhitungannya secara umum untuk korelasional itu jumlah sampel minimalnya untuk hasil yang baik adalah 30, kalau eksperimen itu minimumnya 15 dari masing-masing kelompok. Kemudian besaran sampel sangat tergantung dari tingkat kesalahan yang diinginkan peneliti. Kalau pada sosial itu maksimal tingkat kesalahan 5%. Karena semakin besar jumlah sampel, maka semakin kecil pun peluang kesalahannya. Kemudian ada beberapa rumus untuk menentukan jumlah sampel. Yang pertama itu rumus Lovin, yaitu N kecil itu sampel,
N besar dibagi N besar tambah 1 D kuadrat tambah 1, di mana D-nya itu adalah tingkat kesalahannya, dan paling sering digunakan adalah 5% atau 0,05. Lalu ada formula Jacob-Cohen, itu N besar yang ukuran sampel, dan L bagi F kuadrat tambah U tambah 1. Kemudian untuk menentukan tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel, ada beberapa faktor. Dari beberapa faktor itu, hasil penelitian dapat mengandung kesalahan, dan kesalahan itu terjadi karena kebetulan memilih jawaban yang merupakan jawabannya itu benar. Jadi hanya kebetulan memilih yang benar. Lalu kesalahan yang terjadi itu karena kebetulan lazim dan dilambangkan dengan taraf signifikansi. Nah, taraf signifikansi itu seberapa besar taraf toleransi akan terjadinya kesalahan. Untuk ilmu kealaman itu, taraf signifikansinya itu disepakati para ahli itu 0,01 atau 1% saja. Jadi artinya itu sebesar 99% hasil penelitian itu benar. Dan untuk ilmu sosial disepakati 0,05 atau 5% saja taraf kesalahannya. Kemudian ada nomogram Harry-King. Nah, ini tuh Harry-King itu cara menentukan sampel dengan cara menarik garis lurus dari sebelah kanan yang merupakan garis besar populasi, lalu lewat garis tengah, yaitu tingkat kesalahan yang dikehendaki oleh kita, lalu sampai pada garis sebelah kiri yang menunjukkan presentasi besarnya sampel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar tersebut ya. Contohnya jika jumlah populasi itu ada 1324 dan taraf kesalahannya itu sebesar 7%, dan faktor pengalih dari taraf kepercayaan 7% adalah 1,195. Jadi dapat ditarik garisnya itu di atas 1500, berarti 1324, ditarik ke tengah itu 7, yaitu tingkat kesalahannya 7%, dan sampai di kurang lebih angka 10. Maka angka perhitungan untuk mengambil besarnya sampel itu dikalikan 0,10 dikali 1324 kali 1,195. 1,195 ini diambil dari faktor pengalih dari taraf kepercayaan 7%. Dapat dilihat ya dari bawahnya itu di antara panah ada 1,195. Nah, setelah dikalikan hasilnya itu 158,218. Dibulatkan saja jadi 158 orang. Jadi sampelnya itu 158 orang. Kemudian ada teknik Ricci. Teknik Ricci ini dalam melakukan perhitungannya didasarkan atas kesalahan 5% saja. Kemudian contohnya apabila terdapat jumlah populasi sebanyak 108 siswa, maka sampel yang akan diambil sebanyak berapa? Nah, 108 itu kan antara 100 sampai 109. Dapat dilihat dari tabelnya apabila 100 sampai 109 itu berarti 100 saja sebelum 110. Nah, untuk yang N-nya itu 100, maka sampelnya itu 80. Jadi sampel yang akan diambilnya itu sebanyak 80 siswa. Kemudian ada tabel Isaac dan Michael. Nah, penentuan ukuran sampel bisa menggunakan tabel Isaac dan Michael ini, yaitu dengan melihat tabel. Contohnya kita mempunyai populasi sebesar 10.000 dan taraf kesalahannya itu 1%. Maka dapat dilihat di tabel seperti yang saya garis bawahi hitam, itu ED itu 10.000 populasi dan sampelnya itu 622 di taraf kesalahan 1%. Apabila kita ingin jumlah populasi 10.000 dan taraf kesalahan 5%, maka sampel yang digunakan adalah 336. Kemudian ada macam-macam teknik penarikan sampel. Yang pertama itu teknik sampel random atau probability sampling, dan ada non-probability sampling. Kemudian ada kelebihan dari probability sampling. Yang pertama itu dapat digunakan untuk memperkirakan populasi. Lalu pengambilan sampelnya lebih objektif dan derajat kepercayaan terhadap sampelnya dapat ditentukan. Sedangkan kekurangannya itu membutuhkan sampling frame, membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga besar, dan sulit dalam pelaksanaannya.
Ada kelebihan non-probability sampling, itu tidak perlu menyediakan sampling frame dan menghemat waktu, biaya, juga tenaga. Lalu kekurangannya itu tidak dapat digunakan memperkirakan keadaan populasi, lalu dia bersifat subjektif, dan analisis yang digunakan hanya sebatas analisis deskriptif saja. Lalu ada prinsip perbedaan antara probability sampling dan non-probability sampling. Pada probability itu merujuk dari sampel serta populasi, dan setiap individunya itu memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel, lalu dapat diwakili dari populasi, dan sampel yang digunakan itu untuk tujuan membuat kesimpulan. Nah, pada non-probability sampling itu tidak ada gagasan populasi, lalu tidak ada peluang memilih setiap individu itu akan menjadi sampel yang sama, kemudian mempunyai distribusi yang bebas, dan non-probability sampling ini tidak digunakan untuk menggeneralisasikan hasil atau untuk menarik kesimpulan, sedangkan yang probability itu digunakan untuk menarik kesimpulan. Lalu ada teknik sampel random atau probability. Yang pertama ada simple random sampling, itu setiap anggota populasi punya peluang yang sama untuk dipilih, dan pengambilannya itu secara acak sederhana. Lalu ada prosedurnya dalam teknik ini, ada 4. Lalu ada contohnya, penelitian menyelidiki tentang proses belajar di kelas 12. Jadi itu penelitiannya. Kemudian yang pertama itu kita terdapat populasi 100 orang siswa. Lalu yang keduanya itu memilih 10 orang untuk menjadi sampel dengan secara acak sederhana. Lalu ketiga, pemilihan sampel itu diundi seperti arisan. Semua orang dalam populasi itu ditandai dengan nomor 1 sampai 100. Lalu nomor tersebut dari 100 diacak dan diundi hingga mendapatkan 10 orang sampel. Yang kedua ada systematic sampling. Dalam hal ini, pengundian itu dilakukan untuk memilih nomor yang sampel yang pertama. Nah, prosedurnya ada 4. Menetapkan sampai interval K, itu rumusnya R besar per N kecil. Lalu penelitian secara random, peneliti memilih sampel kedua, yaitu dari sampel pertama ditambah sampling interval S1 tambah K. Kemudian contohnya itu seorang peneliti ingin meneliti mengenai perilaku ramah lingkungan siswa di kelas 10 SMA 2 Bandung. Nah, total populasinya ada 100 siswa, dan peneliti ingin melakukan survei hanya pada 20 siswa saja. Lalu ditetapkan sampling intervalnya K, 100 populasi dibagi 20 siswa yang ingin diteliti, yaitu 5, K jadi 5, lalu memilih sampelnya secara random. Misalnya diperolehnya 6, sehingga S1 atau sampel pertamanya 6. Maka S2-nya itu ditambahkan 6 ditambah 5 sama dengan 11. S1 tambah K, K-nya 5, S1-nya 6. 11. Selanjutnya pada sampel berikutnya jadi seperti itu seterusnya. Jadi 16, 11, 21, 26, 31, dan 36. Ada stratified random sampling, itu jika kita sudah mengetahui bahwa populasinya tidak homogen. Nah, jadi kita membuat beberapa kelompok atau strata sehingga homogen pada masing kelompok. Lalu ada prosedurnya, dan di sini ada contohnya, yaitu mengenai penelitian tentang penguasaan konsep terhadap materi pencemaran lingkungan. Untuk mengetahui tentang penguasaan konsep siswa, maka kita dilihat dari nilai, berarti kita dibagi menjadi 3 strata, yaitu nilai tinggi, nilai sedang, dan nilai rendah. Lalu yang kedua, peneliti hanya ingin memilih 10 orang pada masing-masing strata, berarti di nilai tinggi 10 orang, nilai sedang 10 orang, dan nilai rendah 10 orang. Lalu memilihnya secara acak. Yang ketiga itu dari total ketiga strata tersebut dijumlahkan. Jadi kalau misalnya di nilai tinggi 10, nilai sedang 10, dan nilai rendah 10, maka jumlahnya 30 orang. Seperti tabel di bawah ini ya. Kemudian ada cluster random sampling, dilakukan jika populasi berada dalam satu satuan tertentu yang terdiri dari cluster. Jadi ada prosedurnya, ada 2. Kemudian contohnya, ini penelitian survei berdasarkan wilayah untuk memperoleh informasi mengenai sikap peduli lingkungan pada siswa SMA di Bandung. Nah, pertama itu jika menurut prosedur kita
kita atau peneliti membagi populasi siswa SMA Bandung menjadi beberapa klaster berdasarkan kecamatan. Nah, kedua, peneliti memilih beberapa klaster tersebut sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan melalui pemilihan yang acak. Misalkan dari SMA Bandung itu yang dipilih secara acak adalah SMA 1, SMA 2, dan SMA 3 Bandung. Kemudian yang ketiga, dari beberapa klaster atau gugus kecamatan tersebut yang sudah dipilih acak itu, peneliti memilih beberapa subjek saja dari tiap klaster. Nah, dari setiap SMA dia ambil sampel, misalnya kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 5, dan 10 IPA 7. Maka, dari keempat kelas tersebut, itulah yang menjadi sampel. Kemudian ada multi-stage random sampling, ini pengembangan dari cluster sampling. Terdapat langkah-langkahnya sebagai berikut, lalu contohnya itu penelitian mengenai pemahaman konsep mengenai pencemaran lingkungan pada siswa SMA Bandung. Yang pertama, populasi seluruh SMA di Bandung itu jumlahnya 22.000 orang. Nah, yang kedua, tingkatannya dibagi menjadi beberapa SMA yang ada di Bandung. Jadi misalnya yang diambil itu SMA 3, SMA 5, dan SMA 6, dan SMA 8 Bandung. Jadi dari beberapa SMA tersebut diambil lagi dari masing-masing sekolah. Jadi misalnya di SMA 3 Bandung diambil kelas 10, 11, dan 12 IPA-nya saja. Lalu SMA 5 Bandung juga begitu. Yang ketiga, sampel yang dibutuhkannya sebesar 500 siswa dari 2000 tersebut. Berarti yang keempat, dari kelas 10 diambil lagi kelas 10 1, 10 2, dan 10 4 saja. Lalu dari kelas 11 itu diambil 11 IPA 5, 11 IPA 7, dan 11 IPA 9 saja. Seperti itu. Lalu dari kelas-kelas yang dipilih tersebut diambil sampel secara acak. Nah, jadi dari kelas 10.1 itu diambil beberapa orang secara acak, 10.2 juga begitu, sampai 12 IPA 8. Nah, sampai memenuhi sampel yang diinginkan, yaitu 500 siswa. Kemudian ada non-probability sampling. Kemudian ada purposive sampling, ini teknik yang pengambilan sampelnya itu menggunakan pertimbangan tertentu setelah mengetahui karakteristik populasinya. Nah, prosedurnya ada 3, lalu contohnya itu berdasarkan prosedur yang pertama penelitian untuk mengetahui penguasaan konsep pada materi ekosistem. Nah, yang kedua itu penelitian menggunakan populasi, yaitu siswanya yang ada di kelas 10 SMA 2 Bandung yang sudah mempelajari tentang materi ekosistem karena karakteristiknya itu materi ekosistem otomatis yang diteliti itu siswa yang sudah diberikan pembelajaran ekosistem. Lalu yang ketiga, sampel yang dipilih dari kelas 10 SMA 2 Bandung itu misalnya kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3, 10 IPA 4, 10 IPA 5, dan 10 IPA 6 saja. Jadi itu yang menjadi sampelnya. Kemudian ada kuota sampling yang merupakan prosedur untuk memperoleh sampel dari populasi asal yang sudah memenuhi jumlah tertentu yang kita inginkan. Jadi contohnya itu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui wawasan ekologi melalui wawancara di SMA 4 Bandung. Kemudian peneliti tersebut ingin mewawancarai hanya 30 orang siswa saja mengenai ekologi. Jadi yang pertama itu ditetapkan populasinya berjumlah 30 orang. Yang kedua itu peneliti mengambil sampel siswa kelas A sebanyak 10 orang, siswa kelas B 10 orang, dan kelas C sebanyak 10 orang secara aksidental. Jadi secara kebetulan. Kemudian yang ketiga karena secara aksidental atau kebetulan, maka setiap siswa kelas 10A, 10B, dan 10C yang ditemui peneliti, maka siswa itulah yang akan diteliti nantinya sebagai sampel. Kemudian ada snowball sampling. Jadi dalam snowball sampling ini seperti bola salju dari kecil hingga menuju ke besar gulungan salju. Ada langkah-langkahnya, lalu ada contohnya. Contohnya itu penelitian mengenai pendapat mahasiswa terhadap pemberlakuan kurikulum baru di SMA Kota Bandung. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, yang pertama itu sampel ditentukan sebesar 50 mahasiswa.
Lalu yang kedua, peneliti menentukan sampel awal, yaitu 5 mahasiswa untuk mengisi kuesioner mengenai pemberlakuan kurikulum baru. Nah, kemudian masing-masing dari mahasiswa tersebut mencari lagi satu mahasiswa lain untuk dimintai pendapatnya dan mengisi kuesioner. Ketiga, setelah itu, seterusnya dilakukan oleh mahasiswa yang sudah mengisi kuesioner. Jadi, 5 mahasiswa itu mengisi, lalu mencari satu mahasiswa lain, kemudian satu mahasiswa tersebut mencari lagi satu mahasiswa lain, dan begitu seterusnya hingga didapatkan sampel berjumlah 50 orang. Kemudian ada sequential sampling, itu pengambilan sampel secara berurutan dan dilanjutkan sampai hasil yang diinginkan oleh peneliti. Ini adalah prosedurnya. Lalu contohnya itu penelitian tentang pendapat siswa terhadap metode mengajar guru biologi di sekolahnya. Nah, data respondennya itu yang dapat dikumpulkan dari survei terhadap 50 siswa. Yang pertama, apabila sudah didapatkan informasi mengenai metode mengajar biologi di sekolah tersebut, tetapi belum memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka secara acak dipilih lagi sebanyak 50 siswa untuk memperoleh lagi informasi yang sesuai kriteria. Jadi, sampel yang didapat itu dari awal 50 siswa, lalu diacak lagi, dipilih lagi sebanyak 50, jadi 100 siswa yang diteliti. Nah, dari 100 siswa tersebut diamati anggotanya secara terus-menerus dan diwawancarai. Apabila informasi yang diperoleh itu belum cukup, maka harus ditambah sampel lagi. Tetapi apabila sudah cukup informasinya, maka sampelnya hanya 100 orang saja. Kemudian ada sampling aksidental atau accidental sampel. Nah, ini merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Di sini ada prosedurnya, kemudian contohnya itu penelitian tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pada siswa SMP di Bandung. Dan sampelnya itu ditentukan sebanyak 50 orang. Yang pertama, peneliti tersebut datang ke sekolah-sekolah SMP yang ada di Bandung, sampelnya 50 orang. Kemudian yang kedua, setelah bertemu siswa SMP di Bandung, secara kebetulan dari siswa tersebut bersedia untuk mengisi kuesioner mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, maka yang ketiga, sampel tersebut atau orang yang ditemui secara kebetulan tersebut sebagai sampel mengisi kuesioner tersebut. Lalu yang keempat, seterusnya dilakukan sampai didapatkan 50 sampel yang ditemui. Alurnya sama. Ya, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.